Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Wahyudi, anggota dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pengungkapan laporan keuangan. Pertama-tama, kata pengungkapan itu berasal dari kata disclosure yang memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Nah, jika dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure atau pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Kemudian, apa tujuan dari pengungkapan laporan keuangan tersebut? Sebenarnya ada dua kelompok yang dituju. Yang pertama, kelompok pemegang saham, investor, ataupun kreditor. Nah, gunanya yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik, untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun, untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas di masa mendatang. Kemudian untuk membantu investor dan dalam menetapkan return dan investasinya. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua yaitu pengungkapan kepada pemegang andil. Nah, di negara lain seperti Eropa, pengungkapan ditunjukkan untuk pihak yang lebih luas. Mereka cenderung menempatkan kepentingan karyawan di atas kepentingan pemegang saham. Nah, arti penting kepemilikan pemegang saham dikalahkan oleh konsep pemegang andil atau stakeholder yang lebih luas. Dampaknya yaitu berubahnya sifat pengungkapan. Nah, salah satu contohnya perseroan yang ada di negara Prancis. Misalnya diharuskan menyajikan suatu neraca sosial kepada Dewan Kerja perusahaan setiap tahunnya. Dewan ini terdiri dari pekerja dan manajemen. Nah, setiap neraca sosial harus memberikan informasi yang menyangkut ketenaga kerjaan, biaya-biaya yang berkaitan dengan upah, perlindungan kesehatan dan keselamatan, syarat-syarat kerja lain, pelatihan pegawai, hubungan-hubungan industrial, dan syarat-syarat kehidupan lain yang berhubungan dengan pekerja, termasuk perumahan dan transportasi yang disediakan bagi pegawai dan perusahaan. Nah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan mengenai pengertian dan tujuan dari pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pengungkapan. Dalam pengertian luas, pengungkapan hanya berarti penyampaian informasi. Kepada angkutan, cenderung penggunaan kata ini dalam pengertian yang agak lebih terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan. Biasanya laporan tahunan. Istilah ini kadang-kadang dibatasi lebih jauh hingga berarti informasi yang tidak dimuat dalam laporan keuangan itu sendiri. Pertanyaan mengenai penyampaian informasi di dalam neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas masuk dalam rubrik pengakuan dan pengukuran. Pengungkapan dalam pengertian tersempitnya mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen,
catatan kaki, dan laporan pelengkap. Tingkatan pengungkapan yang juga tergantung pada standar yang dianggap paling diinginkan memiliki 3 konsep dalam tingkatan pengungkapan, yaitu 1. Pengungkapan cukup, pengungkapan wajar, dan terakhir pengungkapan penuh. Menurut FASB, informasi harus bersifat relevan, tepat waktu, dan dapat dimengerti. Selain itu, informasi juga dapat diandalkan, netral, dan disajikan secara jujur. Asumsinya adalah informasi yang memiliki karakteristik tersebut akan berguna bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, jika yang ditekankan adalah preferensi spesifik dan preferensi umum investor yang berpengalaman, salah satu tujuan haruslah penyajian informasi dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perbandingan hasil-hasil yang diharapkan. Namun, komparabilitas dapat diterapkan paling tidak dalam 2 cara yang berbeda. Yang pertama, menyajikan pengungkapan yang cukup bagaimana angka-angka akuntansi dihitung dan diukur agar memungkinkan investor mengkonversi jumlah-jumlah dari perusahaan-perusahaan yang berbeda menjadi ukuran-ukuran yang langsung dapat dibandingkan. Berarti, dapat diasumsikan bahwa angka-angka akuntansi setelah penyesuaian untuk beberapa perusahaan dapat digunakan oleh investor untuk menentukan derajat perbedaan, misalnya dalam laju pertumbuhan laba bersih atau dividen. Bismillahirrahmanirrahim, saya Winnie Septiana Putri akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai konsep pengungkapan dan jenis pengungkapan. Yang pertama yaitu konsep pengungkapan. Menurut Hendrickson dan Evans, membagi tingkat pengungkapan menjadi 3 konsep pengungkapan yang bergantung pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Yang pertama yaitu pengungkapan cukup. Pengungkapan cukup yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Kemudian yang kedua, pengungkapan wajar. Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Kemudian yang ketiga adalah pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Hendrickson berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Kemudian materi berikutnya yaitu jenis pengungkapan. Menurut Khoriri dan Ghazali, terdapat 2 jenis pengungkapan yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Selanjutnya, pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunaannya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Salah satu cara peningkatan kredibilitas perusahaan adalah
melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis. Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, budaya, suatu negara, dan teknologi informasi, kepemilikan perusahaan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.